Para pemirsa Sekolah Fikih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi bersama Al-Imam Asy-Syafi'i. Dan sekarang kita masuk ke segmen terakhir dalam episode tentang Imam Syafi'i ini. Tadi kita terputus pada saat Imam Syafi'i dituduh menjadi Syiah ini. Iya. Nah, kita lanjutkan lagi bagaimana kisahnya sampai beliau dituduh Syiah dan seperti apa sikap beliau kemudian. Jadi yang dituduh Syiah sebenarnya bukan hanya Imam Syafi'i, tapi ada 9 orang yang lain. Gitu. Iya. Yang mana memang dilaporkan, ditangkap dan kemudian diseret, dibawa kepada khalifah di Baghdad. Dan waktu itu yang menjadi khalifahnya adalah Khalifah Harun ar-Rasyid. Nah, di hadapan majelis sidangnya itu, mereka yang dituduh Syiah itu ternyata memang tidak ada satupun yang bisa menampik kesyiahannya. Gitu. Bahwa mereka Syiah, mereka sesat, dan yang paling penting adalah mereka merongrong kewibawaan dari Khilafah Bani Abbasiyah, yaitu Harun ar-Rasyid. Mereka terbukti secara sah itu membuat provokasi di tengah masyarakat yang ingin meruntuhkan khilafah. Termasuk Imam Syafi'i ini. Nah, jadi begini, dari 10 yang diseret itu kan salah satunya Imam Syafi'i. 9 itu dipenggal kepalanya oleh Harun ar-Rasyid. Sah Syiah gitu ya. Sah Syiah. Tapi giliran pas Imam Syafi'i kan mufti Bani Abbasiyah saat itu adalah Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Ini gurunya, iya. Dia kaget, kenapa itu yang salah satu yang dirantai yang dibawa itu adalah Syafi'i gitu kan? Ini kan ulama besar, kenapa jadi dituduh Syiah? Nah, berarti terjadilah di situ dialog gitu. Itu yang saya bilang tadi, kemampuan retorika Syafi'i, bahasanya dan ilmunya itu membuat Harun ar-Rasyid tidak jadi memenggal kepala Syafi'i karena tidak terbukti Syiah, ya kan? Berarti ini proses salah tangkap, ini salah aduan dan ini hanya jadi korban saja. Maka di Irak yang kedua ini ya, beliau kan dibawa ke Baghdad, dihadapkan pada Harun ar-Rasyid, terjadilah dialog yang panjang di situ. Harun ar-Rasyid kebetulan ketemu dengan Asy-Syafi'i yang memang dikatakan Syafi'i ini ulama besar, kata Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, kalau Anda nggak percaya, Anda tanyakan semua ilmu agama. Jadi mulai dari akidah ya sampai masalah Quran dan tafsirnya, hadisnya, dites semua, ditanya semua, bukan ngetes, malah nanya gitu, malah berguru istilahnya begitu. Sampai kemudian masalah-masalah ilmu falak tentang astronomi. Iya, itu dijawab semua oleh Asy-Syafi'i. Jadi akhirnya Harun ar-Rasyid ini, wah ngapain kita penggal kepalanya? Hatta walaupun Syiah pun ini berguna nih orang seperti ini gitu kan. Karena ilmunya banyak, tetapi emang tuduhan Syiahnya tidak terbukti dan beliau juga tidak mau merongrong kekuasaan negara dan sebagainya. Dan diberikan rekomendasi juga oleh Muhammad bin Syaibani untuk tidak memenjarakan. Justru orang seperti ini kita butuhkan ilmunya, kita manfaatkan. Maka beliau dibebaskan. Dan Harun ar-Rasyid menangis terseduh-seduh karena sudah salah memenjarakan seorang ulama besar. Dan untuk itu beliau memberikan hadiah sebanyak 5.000 dinar. Nggak jadi dipenjara, nggak jadi dipenggal, malah dapat duit. Ya, sebagai ungkapan terima kasih, sebagai penghargaan, sebagai permintaan maaf. Tapi yang menarik apa yang dilakukan oleh Syafi'i, uang 5.000 dinar itu langsung dibagikan kepada pengawal. Masya Allah. Yang ada di situ semua. Nih kalian tuh pada lapar mungkin, pada nggak nih, saya nggak butuh duit kok. Ya, yang penting kebenaran itu sampai gitu. Nah, mumpung beliau ada di Irak untuk yang kedua kalinya dan ketemu dengan Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani gitu ya. Nah, beliau meneruskan lagi pelajaran yang beliau dulu sempat terlupa. Dulu beliau kan baru 2 tahun. Pulang ke Madinah itu pengen ketemu lagi dengan Imam Malik, menyampaikan amanah kan, karena diutus untuk belajar. Kalau sudah ya kan ada ikatan dinas lah kira-kira. Nah, kalau sekarang ini beliau tidak ada ikatan dinas. Beliau memang benar-benar belajar di sana sehingga membuat kompilasi antara mazhab Maliki dengan mazhab Hanafi. Kompilasi. Jadi sekarang yang kedua beliau datang bukan lagi belajar, tapi sekarang mencoba mulai membangun sebuah mazhab baru. Ya, karena disitulah kesempatannya kan ketemu dengan Muhammad bin Hasan. Dan ada satu riwayat yang menarik adalah bahwa Harun ar-Rasyid akhirnya marah-marah kepada Muhammad bin Hasan. Kenapa? Kamu jarang ngantor, kenapa? Mainnya sama Syafi'i melulu nih, gitu kan. Nah, karena Muhammad bin Hasan juga tertarik ngobrol sama Syafi'i itu luar biasa, banyak ilmu dan sebagainya, ketimbang nemenin Harun ar-Rasyid yang jadi raja di situ kan. Ada orang yang satu level untuk diajak ngobrol. Satu level, ya. Dia ketemu dengan orang yang sedunianya, sefikrohnya begitu. Sampai beliau merasa udah cukup, beliau pulang ke Mekah, pulang kampung ceritanya. Nah, kemudian nggak lama beliau di Mekah, akhirnya beliau balik lagi ke Irak untuk yang ketiga kalinya.
Syafi'inya. Sampai ketiga kali gitu. Nah, ke itu Irak gitu. pada saat beliau sudah berusia 45 tahun ya. Itu tahun 195. Hijriah. Nah, kedatangan beliau yang ketiga kalinya ke Irak ini sudah beda. Beliau sudah jadi mufti besar. 14 tahun di Mekah sudah jadi mufti. Apalagi sekarang usia 45 udah mufti dari segala Semakin macam matang mufti. gitu. Nah, ketika beliau datang ke Irak itu sebenarnya bukan sekedar mau belajar, bukan sekedar mau ngadu, tapi mau mengembangkan ilmu yang sudah dia bikin di Mekah itu sudah mantap, dan sampailah beliau di sana mendirikan mazhab tersendiri. Tidak di Mekah bikinnya, tapi di Irak, di ibu kota negara. Nah, sehingga muridnya banyak, dan yang menarik adalah pada saat itu ini disebut dengan mazhabnya Qaul Qadim gitu ya. Itu di Irak waktu itu banyak sekali madrasah milik mazhab Hanafi. Itu begitu Imam Syafi'i datang, semuanya itu pada ngaji pada Syafi'i. Yang tadinya ada 20 majelis, tinggal 3. Nah, yang 17 bubar ngikuti madhabnya Syafi'i. Nah, gitu. Jadi kenapa kok begitu? Apakah ini sebuah tindakan yang apa namanya istilahnya merebut masa, gitu? Bukan. Jadi gini, para pengikut mazhab Hanafi biar bagaimanapun juga tahu ada banyak kelemahan dalam mazhab mereka, gitu kan? Dan ketika disempurnakan oleh Syafi'i dengan perpaduan dari mazhab Maliki, beliau mengatakan, wah ini berarti baru sempurna ini, gitu kan? Maka mereka menyempurnakan. Jadi bukan meninggalkan tapi menyempurnakan apa yang sudah diajarkan di dalam mazhab. Apalagi Imam Syafi'i memang pernah berguru kepada mazhab Hanafi. Iya, jadi mereka tidak takut gitu. Kenapa? Ini kan senior kita. Nah, ini kan senior kita yang sudah berhasil menyempurnakan mazhab kita. Maka fenomena terjadi pindah mazhab tuh kalau buat orang awam, pada pindah ya. Padahal bukan pindah sebenarnya. Ya karena orang tuh belajar kan akan selalu menyempurnakan lagi, tidak stuck pada satu pada satu titik tertentu, tapi dia harus menyempurnakan semakin terus. Lengkap, Dan dinamisnya Imam Syafi'i itu di situ. Beliau bukan mencela mazhab Hanafi, tidak. Beliau mengatakan ini mazhab kita memang benar, tapi kalau kita lihat ada kelemahan-kelemahannya, ini gimana cara menutup dan menambalnya, disempurnakan. Dan murid-murid mazhab Hanafi mengatakan, ya memang harus begitu, ya harus disempurnakan. Maka beliau di situ punya banyak pengikut yang sangat besar. Bayangkan di pusatnya mazhab Hanafi gitu ya, beliau mendirikan mazhab Syafi'i dan murid-murid Hanafi semua ikut kepada beliau. Wah, ini luar menarik biasa ya. Gitu. Disitulah kemudian beliau menulis kitab yang untuk mazhab Qaul Qadimnya yang disebut dengan Al-Hujjah, ya kan? Dan kemudian beliau mencetak banyak kader di sana. Kader-kadernya, penerusnya. Misalnya ini murid kesayangan dari mazhab Hanafi, Az-Za'farani. Tadinya Hanafi. Begitu dialog dengan Syafi'i dan sebagainya, dia bilang, oke, saya kalah gitu, saya ikut Anda gitu. Dan jantan ya, jantel gitu kan. Termasuk ada Imam Abu Thawr. Abu Thawr itu jadi mazhab Syafi'i. Kemudian juga Al-Karobisi, dan yang paling fenomenal adalah Imam Ahmad bin Hanbal. Ahmad bin Hanbal itu muridnya Syafi'i dan sangat mencintai sang guru, yang disebutkan bahwa dalam setiap harinya beliau selalu memintakan ampun kepada gurunya, bahkan mengirimkan bacaan surat Al-Fatihah kepada gurunya, yang orang-orang mengatakan, kamu ngapain sih dengan Syafi'i segitunya gitu kan. Ya, tapi Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan, ini guru saya ya, ketemu saya satu saat saja bersama beliau itu lebih baik dari hidup saya bersama kamu selamanya gitu. Jadi Imam Ahmad bin Hanbal adalah kader yang paling sangat memuja sang guru, dan yaitu cerdas juga. Yang pada akhirnya nanti sepeninggal Syafi'i ke Mesir gitu ya, Imam Ahmad bin Hanbal itulah yang berhasil menjadi imam madhab tersendiri, yang menggunakan sistem atau madhab atau manhaj metodologi dari gurunya itu Syafi'i, yang merupakan Qaul Qadim. Jadi madhab Hambali itu pada dasarnya adalah pengembangan saja dari Qaul Qadimnya madhab Syafi'i. Oleh karena itu, kalaupun berbeda pendapat dengan pendapat Syafi'i yang jadid, Imam Ahmad bin Hanbal itu sangat toleran gitu. Contohnya yang sederhana begini. Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan tidak ada kunut sholat subuh. Sementara beliau tahu persis gurunya itu kunut subuh. Nah, sehingga kalau mengatakan begini, kalau kita sholat sendiri atau kita jadi imam, kita tidak kunut. Tapi kalau kita jadi makmum kepada orang-orang yang bermadzhab Syafi'i yang ada kunutnya, kita harus kunut. Gurunya misalnya. Iya, gitu. Kita harus ikut kunut dan mengamini, begitu kan? Itu luar biasa. Jadi Irak 3 ini. Irak yang ketiga. Nah, setelah itu baru beliau nanti akan pindah ke Mesir untuk membangun mazhab baru, ya, yaitu yang disebut dengan Qaul Jadid. Sepertinya menarik sekali kalau kita lanjutkan perjalanan Imam Syafi'i ke Mesir ini. Tapi sayang sekali karena waktu kita sudah habis, terpaksa harus saya tutup sampai cerita sebelum ke Mesir ini. Baik. Nanti untuk ke Mesir dan selanjutnya sampai seperti apa khas mazhab Syafi'i, kita bahas pada episode berikutnya. Baik. Para pemirsa,
Sayang sekali terpaksa harus saya putuskan sampai di sini, sampai menjelang Mesir ini untuk cerita tentang Imam Syafi'i. Nanti kita akan lanjutkan dan menyimak penjelasan lanjutannya di episode berikutnya. Para pemirsa, bagi Anda yang belum bergabung bersama kami di program Sekolah Fikih, kami persilakan untuk melakukan registrasi di www.sekolahfikih.com. Sedangkan Anda, para mahasiswa, kami persilakan juga untuk mengerjakan soal-soal latihan yang sudah kami sediakan. Akhirnya, saya Stoma bin Abdul Nasir dan juga narasumber kita Ustadz Ahmad Sarot LCMA mohon undur diri dari hadapan Anda semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.